Siap, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. Doa dimulai. Apa kabar anak ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Coba lihat di kanan kalian, apakah ada kawan kalian tidak berhadir hari ini? Ada. Muhammad Balkia. Muhammad Balkia. Kabarnya apa? Sakit. Terus yang lagi? Muhammad Faiz. Muhammad Faiz, kabar? Sakit juga. Ada lagi? Harun Al-Azam. Kabar? Izin. Oke, 3 orang ya. Ada lagi? Oh, ada di luar satu lagi ya? Iya. Kabarnya? Sakit juga. Oke. Sudah? Sudah. Berarti yang sakit kita doakan semoga teman kita cepat diberi kesembuhan. Amin. Sedangkan yang izin semoga diselesaikan semua urusannya. Oke, anak-anak ibu, untuk hari ini ya kan kita mulai pembelajaran kita dengan pembuatan profil pelajar Pancasila. Tahu kamu apa itu profil pelajar Pancasila? Ada berapa? Ada 7. Ya, di situ ada apa aja? Ada Tuhan Yang Maha Esa. Apa lagi? Benar, kritis, kreatif, jadi ada 7 komponen pelajar Pancasila yang memang sudah melekat pada setiap mata pelajaran. Jadi untuk pemateri kita kali ini di situ ada beriman. Maksud beriman di situ ya itu menghayati, mengamalkan semua ajarannya. Jadi ajaran kita kebetulan kita pelajaran apa? Pendidikan agama Islam. Jadi pelajaran pendidikan agama Islam itu pasti ada hubungannya dengan beriman kepada Allah. Kemudian ada lagi yang bernama kritis. Nanti ada tugas-tugas yang ibu berikan, itu silahkan kamu kerjakan dengan pemikiran kamu. Ya. Terus apa lagi? Ada mandiri. Mandiri itu pasti ada kerjasama di situ. Jadi kerjasama, walaupun kamu kerja sendiri, tetapi apapun itu tetap berkelompok, bersama-sama. Selanjutnya berkebinekaan global, itu menyeluruh, berkolaborasi kita bersama. Kemudian ada
kreatif. Nanti ibu ada kasih tugas, jadi tugas itu silakan kamu kerjakan dengan kreatif. Nah, kemudian ada penguatan satu lagi, yaitu penguatan rahmatan lil alamin. Di situ ada 3 komponen. Yang pertama apa? Keteladanan. Apa dari keteladanan? Mencontoh sikap keimanan. Jadi tolong dijaga sikap, akhlak, tingkah laku, ya, tingkah laku kita, karena itu salah satu profil pelajar rahmatan lil alamin. Kemudian yang kedua apa? Keluarga yang baik. Apa itu? Menunjukkan sikap optimis dan tidak putus asa dalam menghadapi cobaan. Ya, kita optimis dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi cobaan. Karena nanti di materi kita itu ada macam-macam kegiatan-kegiatan yang di situ kita harus bekerja sama. Jadi tidak cepat putus asa. Kerjakan terus, pasti kita bisa. Selanjutnya kita tanah air. Jadi di sini ibu ingin menekankan bahwa kita hidup di negara Indonesia ini pastinya kita harus cinta tanah air. Di sini ibu telah mempersiapkan lagu dari Sabang sampai Merauke. Yuk, ini semua kita tangannya ini, gerakannya ya. Ya, pakai gerbang, pakai rasa siapa tahu apa itu toleransi? Toleransi sebagai sikap menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan dan praktik ibadah antar beragam umat, membiarkan orang lain untuk meyakini dan mengamalkan ajaran agama masing-masing tanpa adanya perasaan atau diskriminasi. Ya, bagus sekali. Toleransi itu adalah sikap menghargai. Jadi kita saling toleran, saling menghargai, kan? Jadi kemarin kita sudah mempelajari rasa menghargai satu sama lain ya. Karena kita berada di Indonesia ini ya kan? Ada bermacam-macam suku, ada apa lagi? Ada ras, ada budaya, ya kan? Jadi itu kita harus saling
menghargai satu sama lain. Kemudian ada lagi yang menambahkan? Ya. Islam mengajarkan untuk hidup berdampingan secara damai dan harmoni dengan memeluk agama lain melalui eksistensi mereka. Oke, jadi Islam juga sudah mengajarkan kita saling berdampingan dengan agama-agama lain. Jadi kita tidak boleh egois, ya. Jadi kita saling bertoleran, saling menghargai dan saling berdampingan. Nah, bagaimana dengan materi kita hari ini? Materi apa kita hari ini? Pada dan pada. Sekarang boleh dibuka bukunya. Cuma pada dan pada. Nah, jadi tulis judulnya, dicatat apabila ada yang penting-penting dan yang perlu dicatat. Nah, karena apa nanti akan Ibu tanyakan kembali. Nah, untuk materi kali ini, siapa yang tahu apa itu qadar? Yang jawab. Qadar adalah merujuk pada atau tujuan sebab Allah Taala yang telah tertulis di laut maupun kita yang dicatat dan terpelihara juga zaman ya. segala sesuatu yang akan terjadi di alam sementara semesta termasuk Keragaman manusia dalam suku bangsa budaya dan agama. Ya. Qadar tadi kan sudah dijelaskan oleh teman kita bagus sekali bahwa qadar itu adalah ketetapan. Semua kita ini sudah ditentukan, sudah ada ketentuannya. Jadi sebelum alam ini diciptakan, kita sudah ditentukan kapan kita lahir, kapan kita mati, apalagi kapan kita berjodoh, kapan kita kaya, ya kan? Itu semua sudah ditentukan oleh Allah. Jadi ketentuan itu sudah ada di mana? Di lauh mahfuz. Sudah ditulis di lauh mahfuz. Nah, bagaimana dengan qadar? Qadar adalah mewujudkan atau melaksanakan dari ketetapan Allah SWT tersebut dalam realitas. Jadi keberagaman agama yang tidak disaksikan di dunia ini adalah bagian dari qadar Allah, yaitu bagaimana qadar ketentuan Allah itu terwujud dalam kehidupan. Ya, sedangkan qadar adalah perwujudan. Ya, jadi tadi ketetapan, sekarang wujudnya. Allah sudah menentukan kapan kita lahir, wujudnya apa? Wujudnya kita sudah menjadi seorang bayi. Allah sudah menciptakan kita dapat rezeki, wujudnya apa? Kita menjadi kaya. Jadi ada wujudnya. Jadi apapun itu pasti ada hubungannya pada dan pada. Itu semua sudah ditentukan oleh Allah. Oke. Nah, bagaimana sih hubungan pelajaran yang lalu yaitu toleransi dengan pembelajaran sekarang qadar dan qadar? Ayo, siapa tahu? Bisa. Menerima kehendak Allah sebagai seorang muslim. Ya. Mengenai qadar dan kabar berarti menerima bahwa segala sesuatu yang terjadi termasuk adanya perbedaan agama adalah atas kehendak dan izin Allah SWT. Iya, jadi ada di situ di toleransi kita menerima, ya kan? Toleransi kita menerima saling menghargai. Di qadar ada perintah dari Allah. Jadi kehendak itu kita harus menerima. Jadi apapun yang terjadi pada kita itu harus kita terima. Nah, cuma kita haruslah selalu berikhtiar. Tetap apapun ketetapan yang Allah berikan kepada kita, jangan lupa berikhtiar. Yang kedua, ayo siapa? Menjalankan perintah dan
Allah telah menetapkan adanya perbedaan. Allah tidak memberikan petunjuk dalam agama Islam untuk toleransi dengan orang lain secara baik dan adil, termasuk dengan mereka yang berbeda keyakinan. Iya, menjalankan perintahnya. Jadi perintah yang diberikan itu harus adil. Jadi jangan apapun perintah yang diberikan oleh Allah itu hanya kita pergunakan untuk diri kita. Tapi tetaplah harus saling berbagi dengan sesama. Ada lagi? Siapa? Kelompok ini? Ada? Memuji keimanan. Ya. Agama bisa dilihat sebagai salah satu ujian bagi keimanan seorang muslim. Maka ia mampu menghargai dan bersikap adil terhadap orang lain meskipun berbeda keyakinan. Ya, kita diuji keimanan kita. Jadi apapun itu kita diuji. Dengan kadar kita berkeyakinan bahwa segala sesuatu itu pasti ada ujiannya. Kita sebagai orang muslim, ya kan, harus patuh, harus menjalankan perintahnya, tetapi kita harus bersikap adil. Satu lagi, siapa yang mau membaca? Hari, yuk. Hikmah dibalik perbedaan dalam perspektif Allah dan Allah, setiap kejadian pasti mengandung hikmah dan pelajaran. Keberagaman agama bisa menjadi sarana untuk saling mengenal belajar dan bahkan berlomba-lomba dalam kebaikan di tengah perbedaan tersebut. Iya, berarti apapun itu ada hikmahnya. Jadi buku yang Allah berikan kepada kita itu ada hikmahnya. Baik itu semua, maka kita harus bersabar. Oke. Nah, apa tujuan pembelajaran kita kali ini? Tujuan pembelajaran kita yaitu setelah kalian mempelajari materi pada dan padat, maka kita harus apa ya? Bisa? Oh ini ya belum ya? Oke, boleh. Pelajari dengan memperkuat hubungan dan persekutuan. ya. Ya, terus Bekerja diri dengan dalam diri pemahaman yang lebih dalam terhadap konsep Wajar dan wajar. Jadi tujuan kita mempelajari pelajaran kali ini yaitu untuk mengetahui konsep wajar dan wajar. Konsep itu apa? Apa yang tertera di dalam wajar dan wajar. Nah, jadi sebelum kita masuk lebih dalam lagi, Ibu ingin bertanya, ya, pernahkah kalian mengalami suatu kejadian yang tidak disangka-sangka? Pernah. Pasti semua pernah mengalaminya kan? Apa salah satunya? Tiba-tiba sakit, Tiba-tiba sakit, tiba-tiba dapat rezeki, tiba-tiba dapat rezeki, tiba-tiba jatuh, Tiba-tiba turun hujan. tiba-tiba turun hujan. Iya. Jadi semua itu pernah kita rasakan kan? Iya. Bagaimana perasaan kalian pada saat itu? Kamu tadi tiba-tiba sakit. Perasaan kamu ketika sakit apa yang kamu rasakan? Berarti kita disuruh istirahat. Kalau sakit pasti kita istirahat. Jangan lupa juga minum obat supaya sembuh. Kemudian tadi isinya apa? Dapat rezeki. Tiba-tiba dapat rezeki. Apa sih perasaan yang harus kita lakukan kalau kita tiba-tiba dapat rezeki? Allah sayang kita. Iya, karena Allah sayang sama kita, disuruh bersyukur, berbagi sesama, ya kan? Berkah. Kemudian di sini apa tadi? Tiba-tiba jatuh. Apa sih hikmah yang Allah berikan kepada kita kalau tiba-tiba jatuh? Perasaan kita bagaimana? Harus mengingat Allah. Iya, betul sekali. Jadi diberi jatuh itu pasti ada sesuatu, ya kan? Ada sesuatu yang diberikan Allah kepada kita dan kita harus selalu mengingatnya. Kemudian tadi apa? Tiba-tiba hujan. Itu maksudnya apa? Rahmat. Iya, hujan itu rahmat. Nah, rahmat yang diberikan Allah kepada kita bahwa
tadi panas ya, yang berkepanjangan seperti cuaca kali ini ya. Panas sekali, beri hujan, alhamdulillah. Jadi kita tetap mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Jangan mengeluh. Jadi qada itu secara bahasa ketetapan. Jadi ketetapan, keputusan itu adalah memang hukum dari Allah, sudah ditentukan oleh Allah. Sedangkan qada itu sendiri berarti ukuran. Qada atau ketentuan semuanya itu sudah ditentukan wujudnya, tinggal kita melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi di kehidupan kita laksanakan qada itu bagaimana, qada itu bagaimana. Oke. Kemudian ini dia poin yang paling penting. Qada itu termasuk rukun iman. Iman yang keberapa? Keenam. Yang pertama apa rukun iman yang pertama? Beriman kepada malaikat. Ketiga, kepada Rasul. Iman kepada kita. Pada hari kiamat dan terakhir beriman kepada qada, dan qada itu harus wajib kita ketahui sebagai orang Islam. Selanjutnya apa lagi? Ketetapan Allah itu segala sesuatu yang terjadi itu pasti. Ya, jadi ketetapan Allah itu ada di alam semesta ini, sudah ditentukan. Kemudian apa lagi? Ilmunya yang begitu luas. Makanya kita sebagai seorang muslim harus yakin Allah tidak ada menciptakan kita itu bodoh. Tidak ada Allah menciptakan kita itu tidak bisa apa-apa. Allah sudah menciptakan kita begitu sempurna, sudah diberi otak untuk berpikir, ya kan? Tinggal kita sendiri pelaksanaannya itu. Adakah kita belajar? Adakah kita berusaha? Nah, kalau kita tidak berusaha dan tidak melaksanakannya, berarti kamu tidak percaya pada qadar. Tidak mau berusaha, ya kan? Ada kawan kamu tidak bisa membaca, tidak mau berusaha untuk belajar membaca, bisa nggak? Enggak. Ada kawan kamu tidak mau belajar, selalu dapat nilai 0. Ada berusaha nggak dia belajar untuk dapat nilai 100? Setidaknya nilai 50. Kalau dia betul-betul ada usaha tapi masih juga tidak mampu, berarti begitulah qadar Allah. Harus tetap diusahakan lagi, bukan berhenti sampai di situ. Kalau kamu tidak melaksanakannya, berarti kamu tidak percaya kepada ketentuan Allah. Oke. Biar lebih jelas lagi, lebih mantap lagi materi kita. Di sini Ibu ada menampilkan video pembelajaran. Mohon dicatat apabila ada yang penting-penting. Nanti boleh bertanya. Ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan. Refleksi diri. Mari kita perhatikan sekitar kita. Setiap orang memiliki kondisi dan latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang dilahirkan dengan bentuk fisik yang sempurna, atau ada yang terlahir dengan fisik yang kurang. Ada yang mempunyai kulit putih, coklat, hitam, berambut mulus, atau keriting. Ada yang dari status terpandang, keluarga berada, keadaan ekonomi yang sulit, dan ada teman yang jago matematika atau pintar menggambar. Ada yang hidupnya mudah atau bahkan penuh dengan ujian. Apakah kalian pernah merasa iri terhadap keadaan hidup orang lain? Atau bahkan merasa tidak terima dengan ketentuan Tuhan? Jika iya, maka kita perlu menguatkan iman kita terhadap qada dan qadar Allah. Pertanyaan berikut pada akhir sesi. Apa perbedaan qada dan qadar? Berikan contoh praktis dalam kehidupan sehari-hari. Qada secara bahasa adalah keputusan, ketetapan, kehendak, atau
pengetahuan Allah. Sedangkan arti qadha secara istilah adalah pengetahuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali terhadap segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta ini. Adapun arti qadar secara bahasa adalah kepastian, ukuran, kekuasaan, peraturan, atau perwujudan kehendak. Sedangkan arti qadar secara istilah adalah perwujudan atau terjadinya ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sesuai dengan pengetahuan Allah pada zaman azali. Jadi, qada dan qadar Allah seperti dua sisi mata koin. Qada adalah rencana atau pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan qadar adalah perwujudan atau terjadinya ilmu Allah itu. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Furqan ayat 2, Alladzi lahu mulku samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Contoh sederhana, Allah mengetahui dan menetapkan bahwa si fulan akan lahir dan meninggal pada jam, hari, dan tahun yang sudah diketahui dan ditentukan. Pengetahuan inilah yang dinamakan qadha. Dan terjadinya itu semua persis seperti ilmu dan irada Allah. Itulah yang dinamakan dengan qadar. Perlu diketahui bahwa hal yang berhubungan dan bersumber dari manusia itu ada dua macam. Yang pertama, perkara yang tidak ada pilihan manusia. Allah mengatur dengan kehendaknya dan manusia tidak ada peluang untuk memilih. Dalam bab ini diistilahkan dengan takdir mughram, seperti proses kelahiran, kematian, jenis kelamin, bencana alam seperti gempa bumi atau gunung meletus, dan sistem tata surya. Yang kedua, perkara yang bersumber dari kehendak bebas manusia. Allah menganugerahkan manusia kemampuan memilih dan berkehendak atau naraka al-ikhtiyar. Hal ini diistilahkan dengan takdir muhallab, seperti dia bekerja mencari nafkah atau malas, rajin belajar untuk meraih cita-cita atau memilih bermain, khusyuk dalam beribadah atau malah memilih melakukan maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Pertanyaan pemantik ketiga, jawablah pertanyaan berikut pada akhir sesi. Buatlah contoh nyata penerapan perilaku mulia yang mencerminkan iman kepada qadar dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Zaid termasuk anak yang dilahirkan dalam keluarga yang kurang mampu. Ia meyakini bahwa kondisi tersebut tidak bisa dia rubah dan sesali. Namun, ia bertekad belajar dengan sungguh-sungguh demi tujuannya, yaitu menjadi pengusaha sukses. Dalam perjalanannya, dia bekerja dengan giat dan rajin, sehingga dibukakan pintu rezeki oleh Allah. Akhirnya, saat ini Zaid menjadi pengusaha sukses, dermawan, dan banyak membantu orang lain. Zaid meyakini bahwa ada hal yang tidak bisa dirubah dari keadaannya, yaitu di mana dan bagaimana ia dilahirkan. Namun, dia juga
seorang meyakini ada hal yang bisa berubah dengan ikhtiarnya, yaitu belajar dengan rajin untuk memperoleh pengetahuan dan kemampuan, bekerja dengan giat dan tekun untuk meraih cita-citanya menjadi pengusaha sukses dunia akhirat. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan memperoleh banyak manfaat. Berikut beberapa hikmah iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, dia akan selalu merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, munculnya perasaan ikhlas, lapang dada, dan berjiwa besar. Yang ketiga, mempunyai perasaan optimis dan pantang menyerah. Yang keempat, senantiasa bersyukur atas nikmat yang diperoleh. Yang kelima, bersabar atas ujian. Dan yang keenam, selalu berbaik sangka terhadap Allah. Demikian sesi baca kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Salam dan baik. Ada pertanyaan dari video yang sudah kita nonton tadi? Ada? Oke, silakan. Bagaimana keyakinan terhadap takdir dapat membantu kita menjadi lebih tenang dalam menghadapi cobaan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Oh, ini. Menumbuhkan kesabaran, keyakinan bahwa setiap cobaan memiliki batas waktu dan akan ada kemudahan segala kesulitan. Iya, pasti sabar tadi ya. Nah, sabar apabila dapat musibah dan apapun itu pasti ada batas waktunya. Apalagi Meningkatkan tawakal atau berserah diri. Setelah berusaha semaksimal mungkin, keyakinan pada takdir mendorong kita untuk bertawakal, yaitu menyerahkan segala urusan kepada Allah. Sikap tawakal ini menghilangkan beban pikiran dan kekhawatiran yang berlebihan, karena kita yakin Allah adalah sebaik-baiknya pelindung dan pengatur urusan. ya, tadi yang pertama sabar. Kedua tawakal. Ada lagi? Apa? Cobaan seringkali membuat kita lebih dekat dengan Allah. Dari doa dan permohonan, keyakinan pada takdir mencatatkan kita akan bergantungan kita kepadanya dan mendorong kita untuk mencari kekuatan dan kebenaran. Jadi kedekatan spiritual ini menunjukkan damaian dalam Ya, mendekatkan diri kepada Allah, ya kan? Segala apapun itu, yang pastinya jangan lupa kita selalu minta pertolongan dari Allah. Apa ada lagi? Apa? Diulang? Yang bisa suara sedikit? Keyakinan pada takdir membantu kita menghadapi cobaan, bukan sebagai segala sebutan, tapi mungkin sebagai sebuah yang kualitas dari semua peserta yang memberikan jalan. Berkeyakinan bahwa itu adalah sebuah cobaan, ya. Jadi cobaan itu pasti ada hikmahnya, ya. Jadi apapun sesuatu yang diberikan kepada kita itu pasti ada hikmahnya. Ada lagi? menerima kenyataan. Jika kita meyakinkan bahwa segala sesuatu yang terjadi baik maupun buruk adalah bagian dari ketetapan Allah SWT, qada dan qadar, kita akan lebih mudah menerima kenyataan tersebut. Penerimaan ini menghindarkan kita dari penolakan dan pemberontakan batin yang justru menimbulkan kegelisahan yang ketidakketenangan. Kita menyadari bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur alam semesta dan kehidupan kita.
Ya, jadi kita harus menerima kenyataan ya kan? Ya, jadi apapun musibah yang terjadi pada diri kita itu jangan kita meronta-ronta, ya kan? Jangan kita sesali karena apapun musibah yang diberikan itu pasti ada sesuatu menjadi cobaan, ujian kepada kita. Diberikan itu karena tahu bahwa kita mampu menghadapinya. Dan setiap orang yang diberi ujian itu pasti ada sesuatu hikmah yang diberikan kepadanya yang luar biasa tidak kita sadari dan tidak kita ketahui. Jadi kita jangan berburuk sangka dulu kepada Allah, jangan mencaci, jangan memaki, dan apalagi sampai membunuh diri. Nah, ya kan? Kecewa. Kenapa sih selalu terjadi kepada saya? Kenapa Allah jahat kepada saya? Kenapa saya begini? Kenapa saya begini? Saya setiap hari diberi ujian. Nah, kita tidak boleh mengeluh. Jadi apapun itu kita harus terima kenyataan itu. Itulah takdir kita. Diberi selalu cobaan kepada kita itu. Tandanya apa? Tahu bahwa kita itu orang sabar. Karena kan tahu sendiri, Nabi kita ya kan? 25 nabi itu semua banyak sekali cobaan yang diberikan. Terutama Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Begitu banyak cobaan yang diberikan kepada beliau kan? Apa yang pertama cobaannya? Meninggal ayahnya ketika dia masih di dalam kandungan. Terus apa lagi? Meninggal lagi ibunya ketika dia masih berumur masih kecil ya kan? Sekitar 6 tahun dia sudah meninggal mamanya. Kemudian apa lagi ketika dia masih kecil? Dia bekerja. Ngapain dia? Berdagang, mengembala kambing, ya kan? Masa kecil dia tidak seindah masa kecil kita. Sempat kita main-main, sempat kita nonton YouTube, sempat kita main HP, sempat kita main game. Masa Nabi nggak ada dan terima seperti itu. Dari kecil dia sudah bekerja, dari kecil sudah cari uang, dari kecil dia menafkahi dirinya sendiri. Apakah dia mengeluh? Tidak, malahan Allah mengangkat derajatnya. Umur berapa Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi? Umur 45 tahun beliau baru dapat jadi nabi. Enggak langsung dia enggak jadi nabi. Lebih ujian bertubi-tubi kepada beliau. Karena apa? Ujian yang bertubi-tubi diberikan kepada kita, tandanya ada derajat yang diangkatnya. Makanya kita tidak boleh mengeluh. Dia baru baju diberi ujian. Kagumnya ke Allah. Allah jahat. Ini jahat. Itu jahat. Allah kenapa gak sayang pada saya? Kenapa dia kasih kaya terus saya selalu dikasih miskin? Kenapa saya dilahirkan keluarga miskin? Kenapa saya dilahirkan jadi anak yatim? Kita tidak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh kita berburuk sangka kepada Allah. Kita harus menerima. Ada lagi? Ya, apa? Dalam menghadapi cobaan yang berat, putus asa bisa memberi. Namun keyakinan bahwa segala sesuatu telah diukur dan ditetapkan oleh Allah SWT. Ya. Jauhkan kita dari putus asa. Harapan akan pertolongan Allah SWT akan selalu ada dan memberikan ketenangan hati. Ketenangan hati. Jadi apapun itu cobaan yang diberikan Allah kepada kita harus tenang, harus bersabar. Makanya ketika kita melihat ada musibah, ya kan, apalagi musibah di rumah kita, misalnya ada salah satu keluarga kita yang meninggal, ya kan, jangan kita berlalu-lalu, jangan, tidak boleh. Itu pernah kita lihat di agama-agama lain ya, sampai bernyanyi-nyanyi, ya kan, meraung-raung, meronta-ronta, sampai jenazahnya itu disimpan berminggu-minggu, bertahun-tahun karena sayang. Saking sayangnya dia simpan. Itu daerah mana tuh? Daerah Toraja. Iya, daerah Toraja. Tapi walaupun seperti itu, kita harus toleransi. Itu terserah, ya kan? Kita nggak bisa menyalahkan agama mereka. Berarti itu kepercayaan mereka. Cuma kalau ketentuan dari Allah itu kita tidak boleh seperti itu. Kalau kita menolak
Tapi kita tidak tenang batin kita, akan selalu terbayang-bayang kan, akan selalu teringat-ingat, dan sehingga kita tidak terima. Dan orang yang sudah meninggal yang ditinggalkan pun dia tidak tenang. Nah, jadi kalau kamu ya kan tertimpa musibah, ya haruslah kita bersabar, bertawakal, mendekatkan diri kepada Allah. Baru kita meyakini bahwa itu ada hikmahnya, dan kita harus terima kenyataan, baru kita tenang batin kita. Oke, sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, sudah mengerti, supaya tidak bosan ya kan? Karena sebentar lagi ibu mau kasih tugas, supaya tugasnya itu semangat. Yuk kita melakukan ice breathing dulu. Yuk diri semua. Siap mana? Ya. Gerak semua ya. Sebentar lagi waktu yang menegangkan, ya kan? Nah, kita akan buat kelompok. Jadi kelompok ini sudah ibu bagikan kemarin ya kan, berdasarkan asesmen awal kita ya kan. Jadi ibu sudah bagi asesmennya. Jadi di situ sudah nampak yang mana yang termasuk ke dalam kelompok konten, kelompok produk, dan kelompok proses. Itu kelompok 1 ya. Gimana? Di sini ya kelompok 1. Kalau di situ kelompok 2 yang sebelah sini. Nanti nama yang ibu sebutkan silakan bergeser ya. Duduk di kelompok yang sudah ibu sebutkan namanya. Kelompok 1 Aida, Putri, Alvara, Rafa, Sapriyadi, dan Benny. Kelompok 1. Kelompok 2 Agirna, Ratu Nisra, Hari, Fadil, Nur Afija. Ini kelompok 3 Anissa, Safa, Rahma, David, dan Fadil. Kelompok 5 kelompok 4 Mutia Hasana, Safarila, Bujari, Lutfi, dan Najwa. Jadi nanti ibu akan bagi amplop. Nah, ini ada amplop. Nah, jadi cara bermainnya, satu kelompok maju, ketua kelompok saja, ya satu orang maju untuk melompati hingga Upin. Jadi Upin ini diselang ya.
akan melompati sesuai dengan dadu yang kamu dapat. Oke, siap? Kelompok 1 maju. Lemparkan dadu. Lemparkan apa? 1, 2, 3. 5 lompatan ubi dari ujung sana lompat. Ambil iya, lompat. Si selang ya. Nah, itu aja ayo. 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5. Oke, ambil satu amplop. Kelompok 2, 1 orang. Lempar. Berapa? 3. Lompat 3 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Ambil tadi. Yang sampai terpeleset. Lompat 3. Ayo. Sana lempar. 5 tadi. Oh nih, berapa? 5 kali. Selang ubinnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, itu yang mana? Kelompok 4. Yuk, sini. Lebar setinggi-tingginya. Balik sana. 1, 2, 3. 5 dari ujung sana. Stop. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Silakan dibuka amplopnya. Ada isi apakah di dalam amplop itu? Ada isi gambar. Gambar. Coba buka semua. Tunjukkan gambarmu itu, angkat setinggi-tingginya. Udah? Kelompok ini udah buka dulu gambarnya? Oke, gambar yang sama semua kan? Iya. Sekarang tugas kamu adalah merobek 10 robekan dan masukkan kembali ke dalam amplop dengan waktu 5 kali. Besar-besar tidak begini, tidak 10 robekan. Besar-besar, surat. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masukkan ke dalam amplop kembali ke baik-baik. Siapa yang duluan? Kasih ya. Buka ayo. Ada 10? Ada 10? Ya, masukkan ke dalam amplop. Kalau nggak ada, robek lagi sampai 10. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Harus ada 10. Lima itu ada 10? 5. Oke. Ya, masukkan ke dalam amplop. Oke, masukkan kembali. Udah 10. Oke. Masukkan kembali ke dalam amplopnya. Udah. Oke, sekarang kita bermain seperti tadi lagi. Silakan lanjut anggota berikutnya. Siapa? Yuk, kelompok 1. Maju, cepet-cepet, mau jalan terus nih. Dari ujung sana. 5 langkah. Hitung semua. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang tugas kamu ini ibu ajak yang manakah kamu nggak tahu punya siapa, nanti kamu akan tempel. Oke, lanjut kelompok 2. Karena kamu nggak akan tahu punya siapa yang akan kamu tempel. Kamu cepat. Lompat. 1, 2, 3. 1 dari ujung sana sekali lompatan. Ya. Cepat. 1, 2, 3. Lompat. 1.
kali lompatan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, apa? Lima lagi. Sekarang ibu akan membagikan LKPD-nya. Ini tugas yang akan kamu jawab, ya. Dan di sini ada soal yang sama, ya. Soal yang sama juga. Tinggal kamu buka, kamu jawab. Waktu mengerjakannya itu adalah 10 menit. Tapi sebelumnya, ya, sebelum mengerjakan perhatikan dulu, ibu. Jadi yang kertas putih menempel gambar, ya. Yang kertas yang ada tulisannya jawab dan ada nilainya itu untuk menjawab soal di amplop yang kedua yang ibu berikan tadi. Ya, yang kertas putih menempel gambar, yang ini untuk jawab soal yang kedua. Oke, silakan ambil kartonnya. Nah, kelompok yang lagi, oh ya, lem, ini ambil, lem, ambil, ya. Bagi untuk kawan-kawan kamu yang tugas mau menempel, siapa tugas yang membuat mengisi siapa, jadi bagi-bagi. Yang tulisannya yang bagus tulis di sini, ya. Ya, yang ada tulisan itu tulis jawabannya, ya. Kan ada soal tadi, ya. Nah, tulis di sini tulisan yang bagus. Jangan lupa nama kelompok kamu siapa, tulis namanya. Untuk tulis di situ ini ada spidol. Ini ada spidol. Dan ada warna. Nanti itu warnanya kamu maju ke depan aja, kamu boleh pilih, ya, warna sesuka hati kamu. Warna apa? Ada warna nih. Nama kelompok itu udah, ya. Ini Kak. Oke, mau warna apa? 4 warna. Ini yang besar. Kamu tulis jawaban. Pertanyaannya kan pertanyaan tadi. Kamu tulis di sini jawaban. Ya, jawaban aja. Pertanyaan jawaban. Soal yang tadi kan ada pertanyaan, kan? Jawabannya itu kamu tulis di sini. Silakan ambil 4 warna, Kakak. Itu tulis yang punya ini juga jawaban ini. Iya, dua-dua, ya. Kak ambil 4, ya. Ya. Kak ambil 4 warna. Bentar, ya. Ambil warna apa? Biru. Agak merah. Tidak, ada juga warna lain. Biru tua, merah. Udah, ini udah ambil? Udah, ini udah ambil warna? Kenapa lama? Bisa buat ya. Yang 4 warna. Iya. Yang ini kalau pertanyaan jawaban. Sama aja jawabannya. 4 warna. Waktu dimulai sekarang juga. Ingat, ya? Itu nanti ibu akan mengambil nilai sikap, keterampilan dan pengetahuan kamu, ya. Di situ ada kekompakan, kerapian, jangan lupa, ya, rapi, ya. Di setiap kelompok
Karena setiap nilai itu A25. Itu terserah kamu. Pokoknya kreativitas kamu. Nanti yang kita tempelkan ke papan tulis itu adalah hasil yang paling bagus, yang paling kreatif. Jangan lupa nama kelompok kalian ya. Ini
Yang di kantong ya. Yang di kantong ya. Silakan dulu. Kelompok yang pertama, kelompok 1 berdasarkan kelompoknya ya. Waktunya dapat berdasarkan kelompoknya. Silakan kelompok 1 maju ke depan mempresentasikan hasilnya. Silakan maju kelompok 1. Semua. Yuk, yang baca. Ayo cepat langsung dalam proses. Silakan yang lain disimak, perhatikan pertanyaannya dulu dibacakan, baru nanti jawabannya. Pertanyaannya, oke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin
Pertanyaannya? Apa yang bos? Kerja sama dan strategi yang kalian gunakan dalam menyusun kembali gambar yang robek merupakan bagian dari ikhtiar. Bagaimana ikhtiar ini dipandang dalam Islam sehubungan dengan keyakinan pada qada dan qadar? Jawabannya? Ketentuan qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita tidak hanya fokus pada hasil tetapi juga menghargai proses dan usaha yang telah dilakukan. Ya, ada yang mau menanggapi? Sudah apa jawabannya? Sudah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Tepuk tangan oleh kelompok lain. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya? Lanjut kelompok 2. Nampakkan gambar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum gambar dirobek menjadi beberapa bagian, apakah kalian sudah mengetahui bagaimana bentuk akhir gambar tersebut secara utuh? Jelaskan kaitannya dengan konsep qada dalam Islam. Sebelum gambar dirobek, itu sebelum mengetahui bentuk akhir gambar tersebut secara utuh. Kaitannya dengan konsep qada dalam Islam adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi di dalam semesta, di alam semesta, dan dalam kehidupan kita sejak zaman Adam. Bentuk akhir gambar yang utuh itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kita belum mengetahuinya sebelum proses perobekan dan penyusunan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menanggapi? Ada. Ya, sudah jelas ya Kak? Oke, boleh tepuk tangan. Lanjut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, diri kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan anggota saya sendiri, Rahul Tadi, dan di samping saya Nisa. Kami akan membacakan satu pertanyaan, yaitu dalam permainan ini mesti kalian berusaha menyusun kembali gambar. Hasil akhirnya mungkin tidak selalu sempurna atau sesuai dengan harapan. Hal dalam waktu yang singkat. Pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari proses ini terkait dengan penerimaan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya, dalam permainan ini, meskipun kita berusaha menyusun kembali gambar, hasil akhir mungkin tidak selalu sempurna atau sesuai harapan dalam waktu yang tertentu. Pelajaran yang bisa kita ambil terkait dengan menerima ketentuan Allah adalah bahwa hasil akhir dari setiap usaha kita berada di tangan Allah. Kita diwajibkan untuk berusaha semaksimal mungkin, namun kita juga harus menerima dengan lapang dada segala hasil yang telah Allah tetapkan, baik sesuai dengan harapan kita maupun tidak. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya tawakal setiap berikhtiar. Ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Sudah. Oke, mari tepuk tangan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya mana tadi? Kelompok 4, silakan. Jawabannya mana? Gambarnya
kerja keras kami. Proses merobek gambar menjadi 10 bagian dan menyusunnya kembali adalah sebuah usaha ikhtiar yang kita lakukan. Usaha ini berhubungan dengan konsep qadar dalam Islam. Qadar adalah perwujudan atau pelaksanaan dari qada sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita untuk menyusun kembali gambar adalah bagian dari jalan atau cara Allah Subhanahu wa taala mewujudkan ketetapannya. Hasil akhir penyusunan juga berada dalam ketentuan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari presentasi kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanya? Nggak ada. Apa? Oke, jalannya. Nah, sekarang kita akan melihat ini penilaian yang didapatkan ya kan berkelompok tadi kita sudah lihat teman-teman kita mempresentasikan karena kita lihat kembali untuk kelompok 1 kekompakan. Ada kompak nggak? Kekompakan itu dilihat dari di mana kegiatannya ini, tulisannya ini sama seperti apa yang didapat. Tapi tidak hampir semua ya, setengah yang dapat. Dari nilai 25 menjadi 20. Kemudian untuk perhatian, berarti sudah dari ibu nilai 25. Kecepatan sudah cepat karena ini kelompok jalan ruang. Dan yang terakhir jelas dalam penyampaiannya jelas, cuma tadi masih kurang ya penambahan nilainya 20. Nilai berapa? 5 90 90. Kelompok 2 kecepatan ya, kecepatan di sini tadi kekompakan di sini sudah terlihat kompaknya 5. Kompak udah 25. Lanjut ke rapian, bagaimana? Sudah rapi? Sudah rapi. Nilai 15. Kemudian lanjut lagi ke kecepatan yang kedua. Jadi tadi cepat 25, kalau kedua berarti 20. Nah, bagaimana dengan penyampaiannya? Penyampaian sudah jelas, sudah ada di sini. Cuma kita tadi penyampaiannya kan kurangnya sedikit. Total 88. Lanjut kelompok 3. Kelompok 3 kecepatan dari kurang ya, kurang dari kelompok ini tadi 20. 25 jadi 15. Kemudian kekompakan sudah kompak ya, ibu lihat tadi sudah ada kompak, sudah saling bekerja sama 25. Lanjut lagi perhatian, rapi kah? Rapi. Rapi dulu, sudah rapi, sudah bagus, sudah ada ini ya 20. Dan terakhir jelas, sudah jelas ya, sudah jelas 25. Total 9. Punya kompak. Kekompakannya sudah kompak, sudah kompak. Kemudian kerapian, rapi, masih kurang 20. Rapiannya 20. Rapi lagi cepat. Lanjut, kemudian kecepatan kurang cepat ya. Tadi 15 jadi 10. Kejelasan di sini tidak ada mendapatkan kejelasan. Jadi bukan nilai 10. Berapa nilainya jadinya? 4,55. Oke, boleh tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Ada salah satu orang teman kita yang menang, kita kasih wow. Wow itu bentuknya bagaimana? Dikasih W, dikasih O, dikasih
dikasih W, wawnya untuk kelompok 3. Siap? Kita ulang. 1, 2, 3 dikasih apa? W, dikasih W, dikasih O, dikasih W. Untuk menambah pemahaman dalam materi kita tadi, ya, pastinya, ya kan? Pastinya kalian sudah jelas ya kan materi kita tadi. Sudah jelas? Ada yang mau tanya lagi? Apa sih maksud robek-robekan kertas tadi? Maksudnya kita bisa kerjasama. Iya, maksudnya di robekan tadi itu kita biar tahu kerjasama di situ. Apalagi? Dituntut untuk sabar. Apalagi? Ikhtiar di situ. Bahwa apapun ujian yang kita dapat, kita tidak boleh cepat putus asa. Ini hasilnya seperti gambar ini kan. Kamu belum tentu mendapat robekan dari kamu sendiri. Kebetulan kamu ini robeknya rapi dapat. Ya, oke. Kita akan mengevaluasi. Ibu akan melihat per individu sampai sejauh mana kejelasan kamu menjawab pertanyaan. Ya, oke. Untuk kelompok ini silakan dijawab. Bu, lanjut. Ayo, dijawab terus. Jangan lupa nama. Oke. Ibu akan melihat sejauh mana pemahaman kamu tentang materi pada dan pada. Nama, kelas. Masing-masing. Nama itu kerja individu, berarti masing-masing kerjakan sendiri-sendiri. Bang, jangan. Sudah siap? Oke, mantap sekali anak-anak ibu. Sudah pada siap semua mengerjakan tugasnya. Ada sulit? Mudah kan soalnya? Ya. Bisa jawab kan? Bisa. Tulis nama. Karena ibu akan periksa kembali. Oke, sudah selesai semua? Nah, tadi kan ibu lihat ya kan ada tiap kelompok ini. Nanti ibu akan membagikan tugas remedi. Apa itu remedi? Ujian ulang bagi yang nilainya kurang dan pengayaan bagi nilainya tinggi. Jadi nanti ibu akan periksa kembali siapakah di sini yang akan remedi. Ya kan? Di sini di kelompok sudah jelas siapa yang menjadi kelompok yang remedi. Lepas ini kelompok ini ya. Yang 5 itu remedi, nanti ada tugas yang ibu berikan. Nah, jadi apa kesimpulan pembelajaran kita kali ini? Bahwa sebagai seorang muslim kita diwajibkan untuk mengimani dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Kita harus mengimani, ya kan? Kita wajib mengimani. Jadi kesimpulan pembelajaran qadar dan qadar ini,
Jadi apapun kehendak dari Allah, kita harus yakin bahwa setiap apapun yang terjadi pada diri kita itu pasti ada hikmahnya di balik segala sesuatu itu. Maka kita harus mengimaninya dan meyakini. Ya. Selanjutnya ada yang mau ditambah? Ini bukan berarti kita pasrah tanpa berusaha, melainkan justru mendorong kita untuk beriman atau berusaha semaksimal mungkin dalam segala hal. Ikhtiar adalah wujud ketaatan. Ya, ketaatan kita kepada perintah Allah. Namun setelah berusaha kita harus bertawakal atau berserah diri kepada Allah SWT atas hasilnya, karena dialah yang maha mengetahui dan maha bijaksana dalam segala ketetapannya. Iya, bagus sekali. Dan harus berusaha. Jangan pasrah apa yang telah diberikan takdir kepada kita. Kita harus berusaha dan kita harus menjalani itu semua. Kita bangkitkan semangat pada diri kita, ya, bahwa kita mampu, bahwa kita bisa, karena ada pertolongan Allah yang diberikan untuk kita. Allah tidak pernah tidur, ya, tidak pernah diam, ya, atas segala sesuatu yang terjadi pada diri kita. Oke? Nah, selanjutnya Ibu ingin melakukan refleksi. Bagaimana sih pembelajaran kita hari ini? Ya, kamu boleh isi ya 3 kata. Ya, 3 kata saja. Silakan ditulis, kamu tempelkan di kelompok kamu masing-masing. Bagaimana perasaan kamu pembelajaran kali ini? Nggak usah perlu tulis nama, karena kamu akan tempel di tempat kamu sendiri, di tempat kelompok kamu. Yang udah langsung tempel terus ke papan tulis. Yo, tempelkan ke papan tulis yang sudah. Tidak perlu panjang-panjang sih, padat jelas langsung ditempelkan. Tadi sudah dibacakan bahwa pelajaran kita itu sudah menyenangkan. Mudah-mudahan di pelajaran berikutnya juga lebih seru daripada pelajaran kali ini. Nah, sekarang Ibu ingin memberikan tugas di rumah. Jadi ada tugas di rumah, ya kan? Itu materi kita untuk minggu depan, yaitu tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Jadi tugas kamu di rumah yaitu mencari cerita Nabi ke-25, ya, Nabi yang kamu senangi. Jadi untuk kalian semua itu cerita Nabi itu sesuai dengan nama yang ada di Al-Quran. Mengerti? Ngerti? Ya, jelas, sudah jelas. Ayo siap-siap, kita akan kembali ke rumah masing-masing. Rabbana atina fid
di kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4.